Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi setiap kami. Wujud nyata dari anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami adalah kami boleh ada sampai hari ini. Wujud nyata dari anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami adalah kami boleh berdiri saat ini, boleh bernafas saat ini, boleh beribadah saat ini. Kami percaya kalau Tuhan menganugerahkan kami sampai hari ini hal-hal yang luar biasa. Kalau Tuhan setia bagi setiap kami sampai hari ini, kami percaya dengan iman sampai akhir hidup kami, sampai masa tua kami, sampai putih rambut kami. Kau Tuhan yang akan tetap setia dalam kehidupan kami. Artinya dalam kesetiaan Tuhan yang akan kami lihat adalah hidup kami pasti diberkati. Dalam kesetiaan Tuhan yang akan kami lihat adalah pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan kami percaya dengan iman sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan di saat sore malam hari Tuhan, kami juga boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami boleh menaikkan Tuhan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan, dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya Tuhan, setiap kami yang memuji nama-nama Tuhan dimanapun kami berada, doa kami Tuhan dari mimbar ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami siap Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditabur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, kami doa urapi, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa, memohon ampun, kelemahan tubuh, Tuhan yang berikan kekuatan. Segala pelanggaran Tuhan, hamba mohon ampun Tuhan. Tuhan yang mencucikan, melayakkan hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya sekalipun hamba terbatas, tapi ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terus sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu, terus berikan kerendahan hati Tuhan. Bahkan kami doa apapun yang disampaikan, setiap kata kalimat berasal dari isi hati Tuhan. Karena kami tahu ketika itu berasal dari isi hati Tuhan, sesimpel apapun kalimatnya, pasti ada kuasa, pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Haleluya, sekali lagi shalom. Haleluya, 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 haleluya. Senang bisa jumpa saudara sore malam hari ini, yang di rumah juga saudara. Saya percaya dalam Tuhan selalu ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita, pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama sore malam hari ini saudara boleh berikan senyuman yang paling manis. Bilang sama kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk saudara, minimal kanan kirimu, depan belakangmu, yang di atas, yang di tengah, yang di rumah, yang di bawah juga saudara. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi saya sangat senang bisa jumpa saudara, luar biasa. Sampai saya mau masuk parkiran aja susahnya minta ampun saudara. Haleluya, saya bisa merasakan semangat yang luar biasa untuk cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin, sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk langsung saja, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Sama-sama pengakuan iman kita terhadap firman Tuhan. Dengan iman sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya
sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan, saudara. Yuk kita buka Alkitab kita, saudara. Roma pasalnya yang keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Yuk kita lihat Alkitab kita, saudara. Roma pasalnya yang keempat, kita akan baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19 sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita sore malam hari ini, saudara. Roma pasalnya yang keempat, kita baca 16 sampai 19. Saya baca ayat 16, saudara 17. Kita gantian ayatnya yang ke-19 kita akan baca sama-sama. Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai 19 yang sudah di sana bilang, aku pasti diberkati. Haleluya. Ayat 16 demikian firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. 17 silakan. Ayat yang ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19 kita baca sama-sama. 3, ya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tema khotbah saya hari, saudara, boleh munculkan di layar, adalah bicara tentang orang benar. Sama-sama bilang sama saya, orang benar. Haleluya. Saya mau bilang, saudara, melalui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, saudara dan saya bukan lagi orang-orang yang berdosa, tetapi kita sudah dibenarkan. Melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib telah merubah posisi kita. Kita bukan lagi orang-orang yang ada dalam dosa, ada di bawah dosa, tetapi kita adalah orang-orang benar. Sama-sama bilang sama saya orang benar. Haleluya. Saya mau bilang kita adalah orang benar melalui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Nah, tapi sayangnya, saudara, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, saudara, masih bingung dengan posisinya sebagai anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini, saudara, mereka masih kurang pemahaman tentang predikat mereka sebagai anak Tuhan. Akhirnya dalam posisi mereka sebagai anak Tuhan, ketika mereka tidak punya pemahaman yang benar, ketika mereka tidak punya pengetahuan yang benar, akhirnya banyak anak Tuhan seringkali tidak tahu kapasitasnya, tidak tahu kemampuannya, tidak tahu apa yang dia terima sebagai anak Tuhan, sehingga banyak anak Tuhan seringkali termakan dengan kebohongan iblis. Nah, itu kenapa yang Tuhan taruh dalam hati saya, bahkan sampai saya ke bawah mimpi, saudara, untuk saya sampaikan sama saudara, adalah bicara tentang ciri orang benar. Kita akan sama-sama belajar untuk punya pemahaman supaya kita tidak dibingungkan, supaya kita tidak yang namanya termakan dengan kebohongan iblis, supaya sekali lagi, saudara, kita punya pemahaman yang benar tentang predikat kita, tentang posisi kita. Dan ayat-ayat yang kita baca itu menggambarkan tentang ciri-ciri orang benar. Sama-sama bilang sama saya, ciri orang benar. Yang pertama, ayat yang ke-16. Boleh munculkan di layar, saudara. Ayatnya yang ke-16. Haleluya. Yang sudah di sana bilang, puji Tuhan. 3, ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan apa? Supaya merupakan, sehingga apa? Janji itu berlaku bagi, bukan hanya bagi, tetapi juga sebab Abraham adalah bapa kita semua. Di bagian awal dikatakan apa? Karena itulah kebenaran berdasarkan apa? Iman. Yang pertama, boleh munculkan di layar, saudara. Ciri orang benar yang pertama adalah bicara tentang memiliki iman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, iman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, memiliki iman yang benar. Amin. Dasar iman adalah dasar dari segala sesuatu. Alkitab dengan tegas bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu. Artinya begini, posisi kita sebagai orang benar harus didasari oleh iman yang benar. Sekali lagi, Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu. Artinya posisi kita, predikat kita sebagai orang yang benar haruslah didasari oleh iman yang benar. Dan dari mimbar ini saya mau bilang, saudara, iman yang benar hanya ada dalam Yesus. Katakan amin. Amin. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, keselamatan hanya dalam Yesus.
Amin. Coba kita buka Alkitab kita saudara. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 6. Boleh munculkan. Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita baca ayatnya yang ke-6. Ini kata-kata Tuhan Yesus secara langsung saudara. Yuk yang sudah di sana bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3 ya. Kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada. Kalau tidak. Sekali lagi. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kalau tidak. Yes, saya mau bilang saudara, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Itu kenapa saya mau bilang saudara, dasar iman yang benar menurut Alkitab saudara dan saya hanyalah ada di dalam Yesus. Bahkan Alkitab menegaskan saudara, tidak ada satu nama di bawah kolong langit ini saudara yang olehnya kita diselamatkan selain hanya dalam Yesus. Dan saya mau bilang saudara itu kenapa pegang teguh iman. Orang boleh bilang jangan merasa paling benar. Mohon maaf saudara, kalau saya gak merasa kekristenan paling benar, percuma kita jadi Kristen saudara. Kalau saudara dan saya kita tidak merasa kekristenan adalah yang paling benar, percuma kita pegang Kristen saudara. Kalau saya tidak percaya iman sungguh-sungguh bahwa Yesuslah satu-satunya keselamatan, saya mau bilang saudara, saya gak akan jadi Kristen, apalagi jadi hamba Tuhan. Mendingan saya jadi boy band. Iya ngapain kalau saya nggak yakin. Tapi karena saya beriman, iman dalam kekristenan dalam Yesus adalah yang paling benar membawa saya, menjamin saya pada keselamatan. Itu kenapa saya memberikan hidup saya, masa depan saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, saudara dan saya kita ada di tempat ini, saya mau bilang bukan sebuah kebetulan. Amin. Saudara dan saya bahkan yang ada di rumah menyaksikan khotbah ini, kebenaran firman Tuhan ini bukan sebuah kebetulan. Tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera buat saudara. Amin. Saudara dan saya ada dalam bagian rancangan keselamatannya Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Dan saya mau bilang saudara itu kenapa pegang teguh itu saudara. Kita udah punya iman yang benar. Tuhan sudah kasih anugerah iman yang benar buat saudara dan saya. Pegang teguh itu saudara. Mau seperti apapun tawaran di luar sana, saya mau bilang saudara, pegang teguh imanmu. Mau seperti apapun kekayaan yang dunia tawarkan, mau seperti apapun jabatan yang dunia tawarkan, saya mau bilang saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Udah makan belum sih? Lemes banget. Sekali lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Itu baru Tiberias. Yang tadi kayak orang kurang gula. Iyalah. Saya mau bilang saudara, ada orang yang saya kenal saudara. Keluarganya pelayanan. Tetapi wanita ini hanya karena seorang laki-laki dia tinggalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan ambil semuanya. Nggak punya apa-apa saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara ya. Seperti apapun penawaran di luar sana. Sekali Yesus tetap Yesus. Pegang teguh iman kita saudara. Amin. Karena saya mau bilang saudara ini adalah sesuatu yang mahal. Bapak Gembala Sidang kita bersama ibu, saya mau bilang dulunya mereka bukan orang yang percaya. Tetapi mereka tahu keselamatan dalam Yesus. Mereka rela bayar harga berapapun harganya. Sampai rela korban nyawa. Untuk apa? Untuk kejar Yesus saudara. Saya mau bilang saudara kita yang udah kenal Yesus. Udah terima Tuhan Yesus. Jaga dengan baik saudara. Karena saya mau bilang saudara ini sesuatu yang sangat berharga. Gak apa-apa saya agak tegang-tegang dulu di awal ya. Jangan saudara pikir Pak Pendeta kok sudah berubah. Padahal saya nonton di TikTok, panik gak? Itu ya, tuh video itu ya Tuhan. Saya nonton Tuhan, 2,7 juta orang yang nonton. Dan banyak yang, Pak Pendeta, saya udah putusin pacar saya. Sekarang saya udah jomblo, Pak Pendeta tanggung jawab. Oh Tuhan Yesus. Mending kalau cuma satu, ini banyak. Di gereja ini tolak poligami, amin. Masa saya harus tanggung jawab semuanya? Oh Tuhan Yesus. Ribut, pusing saya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, keselamatan sekali Yesus tetap Yesus, amin. Mungkin saudara bilang sama saya Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta yang saya terima bukan tawaran tapi diskriminasi. Enggak apa-apa, mau seperti apapun diskriminasi yang kau terima, mau seperti apapun penderitaan yang kau terima, sekali Yesus tetap Yesus. Amin saudara. Memang sekali lagi saya mau bilang saudara, kadang-kadang di luar sana saya mencatat di sini saudara, penawaran yang dunia coba tawarkan, saya mau bilang saudara, sepertinya menarik. Tapi saya mau bilang mau seperti apapun keadaannya, mau seperti apapun tawarannya, tetap pegang teguh iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Pak,
seperti apapun penawaran di bisnismu Pak, saya mau bilang sekali Yesus tetap Yesus. Jangan tukarkan Yesus keselamatanmu hanya karena bisnismu Pak. Bu, seperti apapun tawaran yang datang dalam hidupmu Bu, saya mau bilang saudara Bu, jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Apalagi anak-anak muda, saya mau bilang jangan cuma karena cinta kau tukar Tuhan Yesus. Masih banyak anak muda nanya, Pak Pendeta boleh gak pacaran beda? Nggak ada. Udah tahu gelap terang tidak boleh bersatu. Masih nanya-nanya pendeta, boleh gak Pak Pendeta? Enggak. Boleh enggak. Nanya-nanya lagi. Bikin pendeta emosi. Udah jelas Alkitab bilang gelap dan terang tidak boleh bersatu. Tapi masalahnya Pak Pendeta dia cakep, bodoh amat. Mendingan saya mau bilang saudara ya. Mendingan yang gak terlalu cakep, yang penting dalam Tuhan. Daripada cakep-cakep di luar Tuhan. Amin. Mendingan yang biasa-biasa daripada kau karena mancung. Pak Pendeta Abu Bakar mancung, Pak Pendeta mancung. Jangan cuma gara-gara mancung kau kebakar nanti. Saya ngomong saya belajar dari Bapak Gembala Sidang ngomong apa adanya saudara. Jangan cuma karena Pak Pendeta cakep banget Pak Pendeta. Bodoh amat. Cari anak Tuhan. Lebih baik pesek yang penting anak Tuhan. Tuh, yang tepuk tangan pesek-pesek semua itu. Nggak apa-apa saudara. Amin. Lebih baik Saya kan minggu lalu aja coba cek tuh yang jomblo-jomblo di Tiberias banyak. Jomblo cuma mana? Jomblo. Ayo. Nggak apa-apa, ayo. Mana? Ada yang angkat tangan sambil berharap. Pulang hati-hati itu. Pulang langsung nyari mangsa. Mana? Iyalah, saya mau bilang nggak apa-apa. Daripada cuma lihat Tuhan gara-gara mancung. Secakep-cakep apapun saya mau bilang saudara ada batas waktunya. Amin. Mau sampai kapan sih? Mau secakep-cakep apapun, secantik apapun tetap semua akan keriput pada waktunya. Iyalah, ngapain? Mendingan saudara, sekali lagi saya mau bilang saudara pegang kerajaan sorga. Amin, itu yang utama. Bapak Gembala Sidang selalu ajar, ayo kerajaan sorga itu yang utama. Jangan cuma gara-gara Tuhan. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya. Sekalipun secakep apapun kalau nggak dalam Tuhan percuma, amin. Tapi kalau dalam Tuhan, waduh, biarpun asem-asem kecut saudara. Biarpun saudara lihat bikin sakit mata, tapi saya mau bilang saudara, ada damai di hati saudara. Iyalah, makanya saya ingat satu cerita saudara. Di Manado ada seorang laki-laki dari Manado, namanya Alo, datang merantau ke Jakarta. Dia merantau ke Jakarta, dalam kantornya, tempat kerjanya, satu mes tinggal, ada orang dari Arab, satu dari Maluku. Kenalan mereka bertiga dalam satu kamar, satu mes itu. Perkenalkan, nama saya Ahmed Abu Bakar. Panas dia. Abu Bakar panas ini. Iya, panas. Yang satu dari orang Maluku, Ambon. Perkenalkan, nama saya Romi Bakar Besi. Panas juga dia ini. Akhirnya orang Manado nggak mau kalah, dia bilang, perkenalkan nama saya Alo Pemadam Kebakaran. Dingin dia, sekala itu berdua saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, udahlah. Jangan sampai alasan-alasan sama saya, Pak Pendeta, nggak apa-apa lah Pak Pendeta, nggak apa-apa. Saya soalnya Pak Pendeta mau pacaran sama dia karena memang saya mau penginjilan Pak Pendeta. Jangan kau tipu-tipu. Jangan kau tipu-tipu, pendeta lebih pintar, amin. Jangan kau tipu-tipu, kalau mau pacaran, kalau mau pelayanan, penginjilan aja, nggak usah dipacarin. Jangan alasan, Pak Pendeta mau penginjilan. Kalau kau penginjilan terus harus pacarin, tiba-tiba kau lagi penginjilan, ada opa-opa lewat, engkong juga mau dong diselamatkan. Pacaran sama engkong yuk, mau. Mau, baju engkong, selamat menikmati. Iyalah, ngapain saudara? Kalau memang mau penginjilan. Ada lagi yang bilang begini, Pak Pendeta nggak apa-apa lah Pak Pendeta. Namanya juga Pak Pendeta mau menyelamatkan jiwa. Udahlah saudara. Sekali lagi, keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Tuhan udah kasih iman yang benar. Tuhan udah kasih anugerah kerajaan sorga. Saya mau bilang pegang teguh imanmu. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada kerajaan sorga yang Tuhan siapkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sekali Yesus tetap Yesus.
Bilang sama yang ngomong, tak ada yang lain. Asik, tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, coba kita lihat ayatnya yang ke-18. Coba kita lihat ayat yang ke-18 saudara. Boleh munculkan di layar saudara, ayatnya yang ke-18. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Ayatnya yang ke-18. Yuk, boleh munculkan di layar dulu saudara. Ayatnya yang ke-18. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3, ya. Sebab, namun, dan percaya bahwa apa? Menurut yang telah difirmankan demikianlah. Dikatakan apa di bagian awal? Sebab sekalipun tidak ada apa? Dasar untuk berharap. Namun Abraham, poin yang kedua saudara, ciri orang benar adalah apa? Memiliki pengharapan. Sama-sama bilang sama saya memiliki pengharapan. Sama-sama bilang sama saya memiliki pengharapan. Pertanyaan saya, ketika Tuhan ngomong kasih janji Tuhan untuk menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar keturunannya. Abraham usia berapa? Saya udah sesi keberapa, banyak yang salah. Tolong. Kalau bengong jangan berjamaah. Satu-satu. Ayo. Nggak apa-apa salah, nggak akan masuk neraka. Apa? Ketika Abraham usia berapa? Jawab aja nggak apa-apa. 100, sini. 90, sini. 91, sini. Gak apa-apa. Tawaran bagus jadi nih. 101 kali. 102 kali. Udah kayak ini lelang. Berapa? 100. Nah, ini banyak yang terkecoh di sini. Karena di ayat tulis 100 tahun. 100 tahun itu penggenapan janji Tuhan. Abraham ketika Tuhan ngomong pertama kali usia 75 tahun. 25 tahun penantian Abraham menerima janji Tuhan. Sekolah minggu rajin gak sih dulu? Saya suka ngeliat ada kadang-kadang ibu-ibu waktu zaman belum corona begini saudara, ibu-ibu suka ngomong, ayo anak rajin sekolah minggu. Jangan kayak mama dulu bolos-bolos terus. Abraham 75. Sarah umur berapa ketika Abraham 75? Ya Pak Pendeta, Abraham aja salah, mau berharap Sarah. Berapa? 90? 100? 90? Oh Abraham suka yang senior-senior. Oh Tuhan, Abraham. Abraham 75, Sarah berapa? Blablu. Cuma lulu doang, berapa itu? Pendeta tanya, lulu, blablu. Apa itu? Jawaban aman banget. Saya kasih clue. Kalau saya menurut baca sejarah, perbedaan Sarah dan Abraham itu 9 tahun. Artinya kalau Abraham 75, Sarah 55. Berapa? 60. Agama 0. Matematika jangan 0 juga. Oh Tuhan. Nanti keluar ambil minyak urapan. Oh pintar cerdas dalam nama Yesus. 75 kurang 9. 66. Pendeta emosi loh. Wajah pintar-pintar. Ngitung salah. Nah, pertanyaan saya. 66. Masuk akal nggak punya anak lagi? Saya 7 sesi hari ini, cuman ada di alam sutra anak kecil bilang, masuk akal. Bocah, lu belum mengerti apa itu arti kata menopause ya. Belum pernah kulihat iman sebesar itu. Secara logika, masuk akal nggak? 66 tahun punya keturunan? Enggak. Kalau saya jadi Abraham, tiba-tiba Tuhan ngomong, Abraham, kamu keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Amin Tuhan. Ketika lihat Sarah, Tuhan, apa Tuhan? Tuhan? Once more, once again Tuhan? 66 tahun. Saya ngebayangin itu mungkin Sarah ketika Abraham lagi liatin dia, Sarah lagi. Apa lu? Ngapain lu? Sambil makan sirih. Apa lu? Gigi palsu gua udah selesai pakai belum? Gua mau pakai nih. Tapi saya, udah jangan ngebayangin.
Tapi saya mau bilang saudara, Alkitab mencatat sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Saya mau bilang, karena Abraham tahu betul posisinya sebagai anak Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, mungkin saudara dan saya ada di posisi seperti Abraham dan Sarah, di mana kita diperhadapkan pada keadaan di mana sepertinya nggak ada pengharapan. Mungkin saudara dan saya ada pada posisi di mana seperti Abraham dan Sarah, di mana dalam pekerjaanmu diperhadapkan pada keadaan sepertinya udah nggak mungkin lagi bisnismu bisa pulih, udah nggak ada harapan lagi. Mungkin saudara diperhadapkan pada keadaan di mana orang bilang, udah nggak mungkin lagi kesehatanmu akan pulih. Dokter udah vonis kau udah kanker stadium akhir. Mungkin kau diperhadapkan pada keadaan seperti Abraham dan Sarah, di mana orang bilang, nggak mungkin lagi rumah tanggamu bisa pulih. Tapi saya mau bilang, kita tahu betul posisi kita sebagai orang benar. Kita anak Tuhan, dalam Tuhan kita selalu punya pengharapan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, dalam Tuhan kita orang benar, ada pengharapan yang selalu ada buat setiap kita. Itu kenapa saya mau bilang selalu berharap sama Tuhan. Pak Pendeta, masalahnya Pak Pendeta, gara-gara pandemi bisnis saya sudah mau dinyatakan bangkrut. Dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Pak Pendeta, masalahnya Pak Pendeta, gara-gara pandemi ada pengurangan karyawan, saya punya kemungkinan besar akan dipecat. Saya mau bilang dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Amin Pak Pendeta, masalahnya rumah tangga saya sudah di ujung perceraian, udah mau hancur. Saya mau bilang dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Pak Pendeta, masalahnya Pak Pendeta usia saya sudah injury time. Saya belum menemukan jodoh. Saya gini, kan akhir-akhir ini kan karena, ya itu tadi ya, karena nomor telepon masuk buletin kan, banyak banget yang nelpon jemaat ya. Walaupun memang saya udah bingung mau handle gimana. Karena kadang-kadang ada jemaat telepon, mohon maaf, nggak pakai jam. Jam 3 subuh telepon, video call. Saya mau nanya ya, jemaat jam 3 subuh telepon pendeta video call mau ngapain? Mau lihat pendeta pakai baju bobo. Saya bosan lihat Pak Pendeta pakai jas terus. Apa saudara berharap baju bobo saya Hello Kitty? Apa? Jam 3 subuh telepon pendeta video call. Oh Tuhan apa ini? Akhirnya saya ngangkat. Aduh Tuhan, akhirnya tunggu dikit telepon biasa. Saya angkat. Jam 3 subuh, Shalom. Shalom Pak Pendeta lagi di mana? Lagi di mana? Gue ini pendeta, hoi. Pendeta jam 3 subuh di mana? Saya mau bilang saudara, pelayanan telepon saudara, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketika lagi didoakan itu biasanya cepat selesai. Maksudnya begini, ada bapak-bapak telepon Pak Pendeta, tolong doakan Pak Pendeta, bisnis saya Pak Pendeta udah di ujung, yaitu kepailitan Pak Pendeta, udah mau bangkrut Pak Pendeta. Oh ya Bapak kita doa sama-sama Bapak ya, selesai berdoa selesai. Oke terima kasih Pak Pendeta. Ibu-ibu, Pak Pendeta tolong doakan Pak Pendeta, saya menderita penyakit, dokter bilang udah kena penyakit ini Pak Pendeta tolong doakan saya. Oh ya ibu kita doa sama-sama, dalam nama Yesus sembuh, amin, selesai. Anak muda, Pak Pendeta saya jodoh, Pak Pendeta udah mau injury time, Pak Pendeta pengen jodoh, tolong doakan saya. Oke kita doa sama-sama, dalam nama Yesus Tuhan kasih jodoh yang terbaik, amin. 1 jam kemudian telepon lagi, Pak Pendeta emang masih ada. Kita doa lagi ya, kita doa. Tuhan kasih jodoh, buka jodoh dalam nama Yesus, amin. Malamnya telepon lagi, Pak Pendeta ada. Masalahnya Pak Pendeta saya udah usia, udah terlalu tua, Pak Pendeta udah mau 40 tahun. Ada. Emosi saya. Betul. Akhirnya gara-gara itu saya googling, anak-anak Tuhan yang menikah di usia senja. Saya tulis. Iya, supaya saudara jadi dikuatkan. Anak-anak Tuhan yang menikah di usia senja, menemukan jodohnya. Yang pertama, Nenek Ruby. Iya. Saudara bisa googling sendiri. Menemukan jodohnya di usia 53 tahun. Oma Mary. Menemukan jodohnya di usia 52 tahun. Oma Almeda 71 tahun. Jodohnya namanya Gary 18 tahun. Oh Tuhan, Gary. Gary. Tolong di tag nama Gary.
Oh Tuhan, Gary, 18 tahun Gary. 71 saudara. Tapi yang saya bilang minggu lalu tetap the bestnya itu saudara, Manado punya saudara. 82 tahun, Oma Marta. The best record, 82, ketemu jodoh 28. Waduh. Tapi betul, 82, 28. Oh Tuhan, saya mau bilang saudara, yang paling menarik dari kisah itu adalah cara mereka bertemu. Saudara mungkin belum tahu, saya baca kisahnya, ternyata berawal dari apa? Si laki-laki 28 tahun ini mau telepon, tiba-tiba salah sambung, yang terima Oma Marta. Yang terima Oma Marta, tiba-tiba muncullah benih-benih cinta di antara mereka. Yang bikin saya penasaran adalah seperti apa suara Oma Marta itu. Iya loh, bayangin salah sambung telepon, mau telepon entah telepon siapa gitu saudara, pas lagi telepon yang ngangkat Oma Marta, tiba-tiba bisa jatuh cinta saudara. Saya lagi ngebayangin Tuhan, 82 tahun Oma Marta, pastikan suaranya tuh ketika ngomong ada aura-aura minyak kayu putihnya gitu saudara. Iya loh, kan gak mungkin Oma Marta tiba-tiba suaranya, halo, how are you? Atau kayak anak-anak selatan, hello. Gue enggak gue, lo siapa gue? Apa? Saya penasaran suara Oma Marta. Jujur ada kerinduan buat telepon. Tapi saya takut saya jatuh cinta. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan gak kebayang. Saya kan nanti kalau udah mau nikah, saya pengen ajak istri saya nanti ketemu saudara kan. Iya, saudara ini istri saya. Saya nggak kebayang saya bawa istri saya. Biasa bawa properti ini bawa istri saudara, ini istri saya. Oma Marta maju, halo. Oh Tuhan Yesus, tolak dalam nama Yesus. Patahkan segala kutuk, segala. Oh Tuhan. Aduh sampai lupa khotbahnya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, nggak apa-apa santai-santai ya. Saya khotbah kalau terlalu berat, kasihan kadang-kadang jemaat ada jemaat, kadang kalau khotbah terlalu berat, apalagi kadang-kadang cepat udah. Ini pulang saya santai-santai supaya pulang panjang umur semua, amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sekalipun hari-hari ini saudara diperhadapkan sama seperti Abraham dan Sarah, tidak punya pengharapan. Saya mau bilang saudara, dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Apalagi tadi gereja ini saudara-saudara dan saya bisa jadi saksi hidup bahwa banyak orang yang sudah nggak ada pengharapan bisa terima pengharapan saudara. Ada bayi-bayi yang sudah mati dalam kandungan bisa terima mujizat, bisa bangkit lagi saudara. Ada pengharapan. Ada orang-orang yang sudah divonis dokter, udah penyakit parah, hidupnya nggak lama lagi saudara. Akhirnya saudara, secara manusia nggak ada pengharapan, bisa terima pengharapan sembuh lagi. Bahkan udah ada orang yang udah di 10 jam di kantung jenazah saudara. Secara manusia no hope, tapi bisa bangkit lagi. Saya mau bilang, sekalipun dunia memberikan pengharapan yang tidak ada sama sekali, di dalam Tuhan saudara dan saya tetap punya pengharapan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Bilang sama yang ngomong, pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir ayat 19 saudara. Ayatnya yang ke-19. Kita lihat poin yang terakhir saudara. Yang sudah di sana, ayat 19 boleh bilang haleluya. Haleluya, sama-sama kita baca. 3, ya. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun apa? Dan bahwa apa? Sekali lagi di bagian awal dikatakan apa? Imannya tidak menjadi lemah, walaupun apa ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat apa? Yang terakhir boleh munculkan poinnya saudara. Ciri orang benar saudara adalah bicara tentang sama-sama bilang sama saya memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya memiliki kekuatan. Amin. Pertanyaan saya, dalam Tuhan ada beban enggak? Hah? Shalom. Dalam Tuhan ada beban enggak? Ada. Ikut Tuhan ada beban enggak? Ada. Saudara nganggur, tidak punya pekerjaan, ada beban enggak? Saudara punya pekerjaan, punya bisnis, ada beban enggak? Ada. Saudara kalau nganggur, saudara pikir enggak ada beban? Ada. Beban keluarga. Saudara pikir kalau saudara nganggur, kaum rebahan, saudara pikir enggak ada beban? Ada.
beban omongan tetangga. Apalagi tetangga-tetangga zaman sekarang, oh Tuhan. Itu si ini. Dia itu nganggur-nganggur. Tapi kok banyak duitnya. Babi ngepet. Saya udah tahu saudara nungguin itu. Aduh. Itu sampai memang babi ngepet bikin heboh Indonesia itu satu itu. Sampai muncul lagu itu kan. Daripada main saham, daripada Bitcoin, lebih baik babi ngepet. Babi ngepet. Babi ngepet investasi masa depan. Apaan lagu itu? Apa? Oh, Tuhan Yesus. Orang Manado, tapi babi ngepet nggak mungkin ada di Manado. Iya. Dia baru mau jadi babi ngepet, udah jadi babi putar dia. Aduh. Sama seperti yang saya bilang. Pocong nggak mungkin ada di Kelapa Gading. Banyak portal. Mau lewat, aduh. Hansip lagi tidur. Woi, bos, bukain bos. Aduh Tuhan. Serius, saudara-saudara. Ya. Saudara yang menikah ada beban nggak? Ada nih, lihat wajah-wajah yang udah menikah banyak beban sekali kelihatannya. Yang belum menikah, yang jomblo beban nggak? Waduh, itu suara-suara hati para jomblo itu. Beban. Ngelihat story temen sama pacar beban. Tiap malam minggu doain hujan badai beban. Beban. Jomblo beban-beban. Yang udah menikah, punya istri cantik beban gak? Tuh. Beberapa aja yang jawab bapak-bapak, karena takut dimarahin istri. Punya istri cantik beban, bebannya di mana? Maintenance. Istri cantik itu dihasilkan oleh perawatan yang mahal. Cantik itu, saya mau bilang saudara, minimal SK2. Wardah gatal-gatal dia. FIFA panuan dia. Mohon maaf buat yang kerja di Wardah dan FIFA. Saya cuma bercanda. Istri yang tidak cantik, beban nggak? Saya takut istri tersinggung. Jadi istri yang tidak cantik, beban nggak? Beban. Kalau kata peneliti senior, yang cakep sakit hati, yang tidak cantik sakit mata. Tapi semua cantik, semua cantik. Saya mau bilang saudara, setiap kita cakep di mata orang yang tepat. Lama-lama saya terbalikin di mimbar ini ya. Firman aja nggak tepuk tangan, yang begitu tepuk tangan. Itu Marcel 7 ayat 3 itu. Iya. Nah kalau laki-laki nggak apa-apa lah ya. Laki-laki suami yang jelek. Kalau laki-laki kan nggak ada, lebih kuat nih, hati lebih kuat. Jadi nggak apa-apa, nggak gampang tersinggung. Suami jelek, beban nggak? Tolong ya, kalau nanti pulang berantem jangan salahin saya ya. Apa? Mama bilang papa jelek, hah? Ya, beban nggak? Beban. Iyalah. Walaupun ada yang bilang begini, di TikTok saya nonton. Iya. Harta dan tata, jelek nggak apa-apa, asal banyak duitnya. Tapi dia ralat. Nggak mau. Enak aja, jelek nggak apa-apa. Nanti gue bangun pagi lihat muka dia.
Gua sarapan, gua lihat muka dia. Gua makan siang muka dia lagi, sampai sebelum tidur gua lihat muka dia. Stroke ringan gua kalau gitu mah. Nggak mau. Beban. Nah, punya suami cakep, beban gak? Hah? Ini yang ngomong nih punya suami-suami cakep-cakep berarti ya. Atau berharap punya suami cakep. Saya mau bilang betul, suami cakep pun beban loh. Saudara punya suami cakep, terus sukses, punya banyak uang, murah senyum, humoris lagi. Kenapa? Kok suzon sama saya? Ini namanya persuasif selling ini. Iya, beban gak? Beban. Saudara udah cakep, sukses, murah senyum, baik sama orang. Waduh, beban. Di luar sana pelakor-pelakor lagi doain. Tuhan, aku tahu Om Jeffrey udah punya istri. Tapi aku percaya Tuhan, aku percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Ayat andalannya Tuhan, mintalah maka diberikan kepada. Beban. Makanya Bu, jaga baik-baik itu suami Bu. Kalau udah cakep, sukses, jangan kau marah-marahin di rumah, dikit-dikit kau marahin. Ntar di luar, dia ngelihat ada yang shalom. Mohon maaf ya, istri Kristen kan belagu ya, mohon maaf ya, saya ngomong di atas ya. Istri Kristen tuh belagu loh, bukan yang di sini, yang di Karawaci. Karena tahu sekali seumur hidup cuman boleh satu belagu. Coba kalau istri-istri sepupu kita, suami marah, mama, langsung, ampun papa, jangan talak mama. Coba istri Kristen, suami udah mau keluar urat leher, mama. Apa? Hah? Mau cerai? Bapak Pariaji bilang neraka. Enggak. Jangan ketawa Bu, bertobat Bu. Pendeta lagi singgung. Masih aman. Beban. Dalam Tuhan bukan berarti nggak ada beban. Tapi saya mau bilang saudara, mau seperti apapun beban yang saudara pikul, kita anak Tuhan, dalam Tuhan tetap ada kekuatan. Saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi masalahnya beban yang saya pikul udah terlalu berat Pak Pendeta. Sepertinya saya nggak sanggup untuk pikul. Artinya kau lupa identitasmu sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan tuh kuat. Tapi masalahnya Pak Pendeta, beban yang saya pikul udah terlalu berat. Kekuatan saya terbatas Pak Pendeta, saya nggak mampu. Artinya kau lupa dari mana sumber kekuatanmu. Iblis hari-hari ini saudara seringkali suka dengan kebohongannya bilang kau lemah. Hei, kau lemah, kau nggak mampu, kau nggak sanggup. Percayalah, itu berasal dari iblis. Terserah saudara mau bilang apa. Orang hari-hari suka ngomong, udah akuin kau lemah, udah akuin kau nggak mampu.
Kalau sementara lihat dari kekuatan kita sebagai manusia, ya memang kekuatan kita terbatas. Tapi kan kita anak Tuhan. Sumber kekuatan kita berasal dari Tuhan yang kuasanya tanpa batas. Artinya apa? Mau seberat apapun beban, dengan bangga kita bisa bilang sama beban kita, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti kuat. Aku pasti sanggup. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu pasti kuat. Bilang sama yang ngomong, kamu pasti sanggup. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kau ada dalam posisi sementara memikul beban yang berat. Dan akhirnya kau mulai merasa bahwa kau gak mampu lagi. Bahwa beban yang kau pikul sudah melebihi kemampuanmu. Artinya kau sementara termakan kebohongan iblis. Kau lupa identitasmu sebagai anak Tuhan. Kalau hari ini kau merasa bahwa kau gak sanggup lagi karena kemampuanmu terbatas. Artinya kau lupa dari mana sumber kekuatanmu. Sumber kekuatan setiap kita sebagai anak Tuhan adalah berasal dari Tuhan. Dan kekuatan yang dari Tuhan itu tanpa batas. Artinya seperti apapun bebannya, kau sanggup karena Tuhan yang menyanggupkannya. Sama-sama doa. Imani sungguh. Apapun itu. Entahkah itu beban dalam rumah tanggamu. Entahkah itu beban dalam sakit penyakitmu. Entahkah itu beban dalam pekerjaanmu. Entahkah itu beban dalam tanggung jawabmu. Mari doa sama Tuhan. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, aku percaya Kau yang memampukan aku. Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu selama-lamanya setia, melindungi setiap kami, memberikan kami kemampuan untuk menjalani kehidupan setiap kami. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang mampukan setiap kami, agar sepanjang kami terus hidup mengandalkan Tuhan. Bahkan hidup kami percaya dijamin di dalam kebaikan dan pengharapan akan Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Marcel Serang. Kami percaya bersama tim, bersama keluarga, dipakai Tuhan semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, sebelum kami terima yang terbaik tubuh darah-Mu Tuhan, kami akan berikan persembahan kami, ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang memberi tidak kekurangan, tidak miskin. Kami anak-anak Tuhan, kami biji mata Tuhan. Di zaman akhir minyak anggur tidak dirusakkan. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kami informasikan bahwa tersedia 3 nomor rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan Tuhan Yesus, pasti memberkati setiap kami. Bersama-sama pada malam hari yang indah ini, kita siapkan hati kita untuk terima yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum terima roti anggur, bisa angkat tangannya agar dapat dilayani di lantai 4, lantai 3 dan juga lantai 2 jemaat Tuhan pada malam hari ini. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sama-sama kita bagi beri pada malam hari ini. Kita sambut yang terbaik tubuh dan Tuhan Yesus dalam sakramen perjamuan kudus. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh
terpuji nama Tuhan, Bapak Saudara yang belum dilayani dengan perjamuan kudus, pulang ke tangan saudara agar dapat dilihat oleh pengerja kami dan dapat langsung dilayani. Sekali lagi, silakan Bapak Saudara yang belum dilayani dengan perjamuan kudus, pulang ke tangan saudara agar dapat dilihat oleh pengerja kami dan dapat langsung dilayani. Kalau terpuji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, kita bersyukur kita ada di gereja ini saudara, kita bisa melihat banyak sekali keadaan yang sepertinya sudah tidak ada pengharapan. Tetapi karena ada dalam Tuhan, selalu melihat pengharapan dinyatakan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu pesan saya dari mimbar ini saudara, apapun keadaanmu, tetaplah berharap sama Tuhan. Sampai kapan Pak? Sampai kau melihat pengharapanmu jadi bagian hidupmu. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Di tempat ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui Bapak Gembala sidang kami, Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55 demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, ia memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, ia memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semuanya berjanji, kami bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak dikalahkan virus, tidak dikalahkan penyakit. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku.
Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakit, mau percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapak dalam nama saya menyerahkan setiap jemaat, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal. Setiap tetes darah bersih, segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Bahkan ucap berkat keluarga-keluarga yang hadir dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati. Ucap berkat, yaitu Tuhan Ibu Elvia bersama Pak Imawan, bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Ucap berkat Daud, Beatrice bersama rekan-rekan juga semuanya juga Tuhan berkati. Ucap berkat Pak Esli Bolin bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Ucap berkat Bu Siska, Pak Gunawan, keluarga besar, Pak Erik bersama keluarga besar, bersama Ibu Lia, Tuhan juga berkati. Ibu Frida, Pak Kori, semuanya juga Tuhan berkati. Bahkan setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, semuanya dalam berkat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Setiap hari makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan. Dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita minum. Mari terus naikkan doa sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita, janji firman Tuhan. Doa kita ada kuasa, minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa, minta pemulihan, minta mujizat, minta berkat. Bapa, dalam nama Tuhan saya menyerahkan Tuhan setiap doa jemaatmu. Setiap doa mereka ada kuasa, didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan buat minyak urapan. Boleh sama-sama angkat minyak saudara. Dimanapun kau berada, saya akan berdoa buat minyak. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Dari gereja martir, gembala martir. Memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia serupa segambar seperti Allah. Dioleskan kepada yang sakit sembuh. Dioleskan kepada yang terikat dilepaskan. Dioleskan kepada pintu rumah kami, keluar masuk kami pasti diberkati. Dioleskan kepada toko, bisnis, kantor, tempat usaha kami, semuanya juga pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus minyak urapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami. Bahkan kami juga mau menyerahkan Tuhan. Yaitu buat setiap pokok doa. Tuhan kami urapi. Kami tumpangkan tangan, kami percaya di atas kayu salib Engkau menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya kami tidak dikalahkan yang jahat, karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Dan kembali Tuhan kami menyerahkan setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming Tuhan. Kami doa apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Bahkan kami punya iman sampai anak cucu kami, semuanya pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Bahkan kami doa tempat ini juga Tuhan berkati, semakin hari, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat koordinator tempat ini, penanggung jawab di tempat ini, Pak Marwoto bersama rekan-rekan juga Tuhan berkati. Usaha pekerjaan pelayanan Tuhan angkat naik. Bahkan rekan-rekan yang melayani, mulai dari worship leader, buat Richard, buat yaitu Tuhan Yoris bersama rekan-rekan juga Tuhan berkati. Ucap berkat Tuhan buat para singer, Mona bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Para imam musik, Mas Catur bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Ucap berkat Tuhan buat tim event Elhan bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Ucap berkat tim multimedia, Ruben bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Ucap berkat soundman Tuhan berkati. Ucap berkat pengerja muda, pengerja dewasa, kolektan multimedia, soundman, security, tim event, pendoa syafaat, guru sekolah minggu, asyar, apapun bagian kami, jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami hidup benar. Janji firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan kami doa gereja kami juga Tuhan berkati. Terutama buat yang sangat kami kasih, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, anak cucu menantu ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Kami doa sayangi Gembala kami Tuhan,
Tuhan. Berikan perlindungan yang sempurna, ekstra kuasa, ekstra mujizat, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami ucap berkat, yaitu Tuhan buat bangsa dan negara kami juga. Kami berdoa Tuhan berikan pemulihan. Kami percaya tangan Tuhan yang memulihkan bangsa ini. Bahkan kami doa sebentar kami pulang, apapun yang kami gunakan Tuhan pagari dengan malaikat surga. Besok hari dan seterusnya usaha, pekerjaan, bisnis, toko, dagangan, studi kami, Tuhan juga berkati berhasil. Tak lupa juga sesi yang selanjutnya di tempat ini juga Tuhan Pendeta Alex juga Tuhan berkati, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Akhirnya sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu malam hari ini. Dengan imanmu pandang wajah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya dalam kemuliaannya, dalam kerajaan surga yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.